Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 46. Cerita dimulai. Terlihat Soda mengucapkan kata selamat kepada Wonwi karena ia telah berhasil mempelajari sebuah teknik berpedang Big Yangmuk. Wonwi pun berkata, "Aku belum sepenuhnya menguasai teknik itu karena ini tidak lebih hanyalah sebuah tiruan. Aku tidak tahu bagaimana cara dia memanfaatkan tenaga dalamnya ketika ia menggunakan kemampuan ini. Akan tetapi, aku sudah bermeditasi sebanyak 75 kali dan menonton bagaimana ia menguji semua pedang-pedang itu. Dan hal itu selangkah lebih maju untuk menuju pencerahan yang lebih tinggi." Kemudian, Wonwi meminta kepada Mayung untuk berpindah dari tempat duduknya. Dan hal itu telah membuat Mayung langsung terkejut karena ia sejak dari tadi selalu memikirkan tentang sebuah pelukan yang diberikan oleh Wonwi di waktu itu. Seketika itu juga, Mayung pun langsung mendorong Jo Sung-won untuk pergi dari hadapannya. Ia mengatakan kalau ia akan mencincangnya apabila ia tidak pergi. Melihat tingkah Mayung, Sodam pun mengatakan kalau Mayung sudah 4 hari ini sikapnya semakin aneh dan sering melamun. Lalu Wonwi memejamkan kedua matanya dan ia bersiap untuk meningkatkan teknik berpedang Luminostar secara perlahan. Seketika itu juga, tenaga dalamnya telah menyelimuti seluruh tubuhnya dengan bentuk yang begitu sempurna, karena di saat itu energi Ki yang ia miliki telah memasuki pada tahap yang kelima. Seperti yang dikatakan oleh Iron, jika aku cukup terlatih, maka energi Ki yang kumiliki akan dapat dibentuk menjadi sebuah pedang yang sangat tajam yang tidak dapat dilihat oleh kedua mata. Kemudian, Wonwi pun menghembuskan nafas panjangnya dan ia merasakan kalau energi Ki telah berada pada ujung jarinya. Lalu, ia pun mencoba untuk mengayunkan kedua jarinya secara horizontal untuk menebas sebuah guci yang berada di hadapannya. Namun, tidak ada sesuatu yang terjadi setelah Wonwi yang mengayunkan kedua jarinya. Bahkan, guci itu masih berdiri dengan kokoh di atas kursi itu. Wonwi pun berpikir kalau ia terlalu berlebihan untuk berharap dengan sebuah serangan yang tidak mampu dilihat oleh kedua mata, karena serangan itu sangatlah berguna apabila ia bertarung tidak menggunakan bilah pedangnya. Akan tetapi, Wonwi begitu heran setelah ia mendengar sebuah pecahan guci yang terjadi di hadapannya. Benar saja, seketika itu juga guci itu dan juga batang pohon yang ada di hadapannya telah terbelah menjadi dua bagian, bahkan dengan potongan yang sangat sempurna. Terlihat Jo Sung-won sangatlah terkejut. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin Wonwi bisa melakukan itu, sedangkan ia sama sekali tidak menggunakan bilah pedangnya untuk memotong pohon itu. Dengan penuh percaya diri, Wonwi bergumam, "Akhirnya aku telah berhasil mencapai penguasaan tingkat ke-6 teknik Luminostar yang sebelumnya telah dikuasai oleh Master Ho Jangdai." Beberapa saat kemudian, mereka pun berkunjung pada sebuah restoran yang berada di kota itu. Di saat itu, mereka telah memesan 3 buah mangkuk makanan yang berisi potongan daging yang begitu melimpah. Terlihat Mayung dan juga Jo Sung-won begitu bergairah setelah melihat hidangan itu. Mereka berkata, "Sepertinya aku akan pingsan setelah memakan makanan ini karena rasanya yang sangatlah enak. Aku bertanya-tanya apakah makanan yang seenak ini datangnya dari langit." Jo Sung-won berkata, "Aku yakin kalau komandan akan menggendongmu apabila kau pingsan setelah memakan ini." Sambil tersenyum, Mayung pun mengatakan kalau dia akan pingsan sekarang juga. Wonwi pun mengabaikan mereka berdua. Ia bergumam, "Pedang surga selatan akan selesai di besok hari dan aku berencana akan memasuki kastil setelah pedangku diselesaikan. Jadi aku berpikir untuk mengunjungi tempat ini agar mereka berdua merasa puas di dalam mengerjakan misi ini. Sebenarnya 2 hari yang lalu kami sudah mengunjungi tempat ini, namun kami tidak mendapatkan tempat duduk karena tempat ini selalu ramai oleh para pengunjung." Namun, tiba-tiba saja Wonwi mengalihkan pandangannya ke arah pintu masuk restoran itu karena ia mendengar beberapa suara pedang yang bergema di telinganya. Wonwi bergumam, "Yang aku dengar ada 6 orang seniman bela diri yang baru saja memasuki restoran ini, dan mereka jauh lebih kuat daripada seniman bela diri yang berada di dalam restoran ini."
Bahkan dua dari mereka sepertinya memiliki sebuah pedang yang sangat terkenal karena suara pedang masing-masing dari mereka sangat berbeda dari yang lainnya. Sejak aku membuka kekuatan Pekdah, bintang merahku menjadi semakin kuat dan sekarang aku bisa mengetahui apakah sebuah pedang itu adalah pedang terkenal ataukah tidak hanya dengan melalui suara mereka. Setelah mengetahui siapa orang-orang itu, Wonwi pun menyadari bahwa sebelum ia regresi, ia pernah melihat mereka pada aliansi Murim. Dan mereka adalah orang-orang yang berasal dari keluarga bela diri yang berbeda. Namun Wonwi mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat baik yang bernaung di bawah kendali aliansi Murim Ortodok. Karena aku telah bisa mendengar suara pedang dari kejauhan, aku rasa keluarga mereka pastinya telah mewariskan kepada mereka pedang-pedang yang sangat terkenal. Akan tetapi, tiga orang lainnya yang masuk bersama mereka langsung tertawa setelah melihat Wonwi yang berada di hadapannya. Ia berkata, "Dasar sialan, aku tidak menyangka kalau aku akan bertemu dengan seekor anjing kota Yulang di tempat yang sebagus ini." Mereka adalah orang-orang dari asosiasi Murim yang bernama Gyeongbok, Kang Yemi dan juga Joik. Sambil menunjuk kepada Wonwi, Joik berkata, "Apakah kau ingat sebuah kisah yang pernah aku ceritakan kepadamu sebelumnya tentang seseorang yang telah dikeluarkan dari klannya sendiri?" Wonwi pun mengabaikan si gendut itu. Yang ia lakukan hanyalah memberi salam kepada orang itu sembari mengatakan, "Bukankah kau adalah Kim Yung yang berasal dari klan terkenal itu?" Saat mendengar Kim Yung yang bertanya bagaimana mungkin Wonwi telah mengetahui namanya, Wonwi pun berkata, "Justru akan terasa aneh kalau aku tidak mengenalmu karena kau adalah seorang bintang yang bersinar terang yang berasal dari klan terkenal." Melihat Kim Yung yang tersenyum setelah mendengar pujiannya, Wonwi pun bergumam, "Tidak seperti pada hidupku yang dulu, aku sama sekali tidak berniat untuk dirundung lagi." Sebuah pujian akan bisa menjadi alat yang begitu kuat karena mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Oleh sebab itu, emosi mereka sangat mudah untuk ditebak. Kemudian, Wonwi memberikan salamnya kepada dua orang yang lain sembari mengatakan kalau dia adalah putra ketiga yang berasal dari keluarga Sohyihyang. Mendapatkan salam Wonwi, mereka juga langsung membalas salam Wonwi dengan begitu hangat seraya menyebutkan nama dan juga keluarga mereka. Lalu Wonwi pun menepuk tubuh si gendut yang ada di sampingnya sembari mengatakan kalau mereka adalah teman yang sudah lama tidak bertemu. Joik berkata, "Sejak kapan kita berteman? Aku rasa aku sama sekali tidak pernah memiliki seorang teman sepertimu." Wonwi kembali berkata, "Aku sangat senang bisa bertemu dengan seorang teman yang berasal dari kampung halamanku ketika kita berada di tempat yang jauh. Aku rasa kau juga telah merasakan hal yang sama." Lalu Wonwi pun berbisik kepada Joik. Ia berkata, "Tersenyumlah sekarang juga. Kalau kau tidak melakukannya, maka aku akan memastikan kalau kau akan berpartisipasi dalam kompetisi Murim dengan leher yang patah." Melihat Joik yang sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun, Gyeongbok berkata, "Kenapa kau tidak mau berbicara? Apakah kau ingin benar-benar bersikap ramah kepada anjing itu?" Akan tetapi, Gyeongbok langsung terdiam, wajahnya menjadi pucat ketika mendengar Wonwi yang berbisik kepadanya. Wonwi berkata, "Lebih baik kau menutup mulutmu karena ini adalah sebuah peringatan. Jadi, jangan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang bodoh apabila kau masih sayang dengan nyawamu itu." Kemudian Wonwi berkata, "Mengikuti kompetisi seni bela diri aliansi Murim telah membuatku bisa bertemu dengan orang-orang yang terkenal seperti kalian dan ini adalah sebuah kehormatan." Gyeongbok bertanya, apakah Wonwi telah mengikuti kompetisi itu? Wonwi pun berkata, "Apakah kau tidak tahu kalau saudaraku sedang sakit sehingga sang pemimpin memintaku untuk menggantikan mereka berdua?" Pada sisi yang lain, Yemi bertanya apakah saudaranya mengalami sakit parah sampai-sampai sang kepala keluarga telah memerintahkan orang payah sepertimu untuk mengikuti kompetisi ini. Sambil tertawa, Wonwi pun meminta kepada Yemi untuk mengunjungi mereka berdua agar ia bisa memastikan sakit apa yang mereka alami. Dengan nada yang sombong, Yemi berkata, "Sangat disayangkan kalau kau yang mewakili keluarga Yehyang. Padahal aku sangat yakin bahwa kedua saudaramu pastinya akan melakukan dengan baik di dalam kompetisi itu." Akan tetapi, di saat yang bersamaan, Mayung langsung tertawa terbahak-bahak setelah mendengarkan perkataannya.
Lalu Mayung berkata, mendengarmu menghakimi saudara seniorku itu sangatlah lucu karena kau sama sekali tidak mengetahui bagaimana kemampuannya sampai-sampai ia telah ditunjuk untuk mengikuti kompetisi ini. Melihat Yemi yang sangat emosi kepada Mayung, Wonwi berpikir, bocah ini sangatlah mudah dan bertingkah seperti anak-anak. Oleh sebab itu, emosinya telah mengaburkan penilaiannya. Yemi berkata kepada Gyeongwook, karena kau berasal dari asosiasi murim pada wilayah Hunan, kenapa kau tidak memberikannya sebuah pelajaran agar ia bisa mengurangi kesombongannya itu? Namun, ia begitu heran, entah kenapa Gyeongwook tidak berani melakukan apapun kepada Wonwi. Ia pun bertanya apa yang telah terjadi kepadanya. Gyeongwook pun berbisik kepadanya kalau Wonwi bukanlah orang sembarangan yang bisa mereka ajak ribut. Dengan tatapan mata yang tajam, Yemi berkata, apakah kau akan merusak citraku di hadapan bajingan itu? Dengan lirihnya Gyeongwook mengatakan kalau ia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa ketika ia berhadapan dengan Wonwi. Ketika melihat mereka yang bertengkar bagaikan kucing dan anjing, Wonwi bergumam, mereka hanyalah anak-anak yang sangat merepotkan. Apakah aku harus memberinya sebuah pelajaran agar mereka menutup mulut? Namun tiba-tiba saja tepat di sampingnya seseorang yang berasal dari sekte Monheng yang bernama Ilju telah memanggilnya sembari mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan Wonwi di tempat itu. Melihat kedatangannya, Wonwi bergumam, seragam itu dia berasal dari sekte Monheng. Kalau aku memanfaatkan situasi ini, maka aku akan bisa mengusir ketiga bajingan itu dengan begitu mudah. Kemudian Kim Yong bertanya kepada Ilju apakah Wonwi berada di tempat itu sebagai salah satu dari murid sekte Monheng. Ilju pun hanya tersenyum, lalu ia berkata, aku rasa kau belum mendengar tentang kabar ini. Wonwi berada di tempat ini karena dia adalah seorang penerus Master Hojangdai. Aku yakin kalau kau pastinya tahu hubungan baik antara Master Hojangdai bersama sekte kami. Sontak ketiga orang itu sangatlah terkejut, bahkan mereka sama sekali tidak bisa menyembunyikan ekspresi mereka setelah mengetahui kalau Wonwi adalah seorang murid dari orang yang sangat terkenal kehebatannya, yaitu Master Hojangdai. Dan tidak hanya sampai di situ saja, semua orang yang berada di dalam restoran itu sangatlah terkejut karena ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui bahwa Master Hojangdai telah memiliki seorang murid yang akan berpartisipasi di dalam kompetisi murim. Sambil memberi hormat, Kim Yong berkata, kenapa kau tidak mengatakannya sejak dari awal? Kalau kau adalah saudara senior Ilju, maka kau juga adalah saudara senior kami. Dan kami meminta maaf karena kami tidak menyapamu dengan sopan. Wonwi hanya tertawa, ia berkata, situasi ini telah membuatku merasa canggung karena tiba-tiba saja kalian telah memberi hormat kepadaku meskipun aku sama sekali tidak mengharapkannya. Namun, aku begitu penasaran dengan orang-orang yang sebelumnya sangat ingin memberikanku sebuah pelajaran. Jadi, dari kalian bertiga, siapa yang akan melakukannya? Sepertinya kali ini akan menjadi menyenangkan. Beberapa saat kemudian, mereka pun langsung berpisah setelah pertemuan yang tidak terduga itu. Wonwi pun meminta kepada Ilju untuk menyampaikan salamnya kepada adiknya karena ia tahu bahwa Yungjung pastinya sudah berada di kota itu. Tetapi tepat di belakangnya, Mayung dan juga Jo Sung Won langsung menatap kepada Wonwi dengan tatapan mata yang berbinar-binar. Mereka mengatakan apakah mereka boleh memesan makanan yang bisa dibawa pulang. Sambil tersenyum, Wonwi pun mengizinkan mereka untuk memesan makanan itu lagi karena ia sadar bahwa mereka sangat menyukai makanan itu. Melihat keduanya yang begitu bersemangat, Wonwi bergumam, makanan itu memang seenak yang seperti dikatakan banyak orang. Jadi sudah sewajarnya kalau mereka sangat menyukainya. Bahkan aku pun tidak bisa mendustakan kalau makanan itu sangatlah enak dan aku tidak pernah memiliki sebuah kesempatan untuk mencicipi hal yang seperti ini pada kehidupanku yang sebelumnya. Namun tiba-tiba saja Wonwi begitu heran ketika seorang bocil yang datang menemuinya sembari menyerahkan selembar kertas kepadanya. Wonwi bertanya-tanya siapa yang telah mengirimkan surat itu melalui seorang bocil dan apakah ada perubahan di dalam sebuah misi yang telah mereka kerjakan. Akan tetapi Wonwi langsung menarik nafas panjangnya setelah ia mengetahui isi dari surat itu. Dan di dalam surat itu dituliskan, apabila Wonwi tidak ingin kehilangan pedangnya yang telah diperbaiki di Pandai Besi, maka Wonwi harus datang ke tempat itu di tengah malam hanya seorang diri.
Saat malam sudah semakin larut dan orang-orang tidak terlalu banyak pada jalan sekitar Pandai Besi, Wonwi pun telah sampai pada tempat di mana ia memperbaiki pedangnya itu. Kemudian, Wonwi pun dengan santai berjalan memasuki ruangan Pandai Besi. Di saat itu, ia melihat kalau tungku apinya mulai mendingin. Dan juga Wonwi menemukan beberapa peralatan pandai besi yang berserakan di atas lantai. Di saat itu Wonwi berpikir sudah pasti kalau di tempat itu telah terjadi pertempuran. Namun pada sudut ruangan pandai besi itu terlihat seorang laki-laki bertopi bambu dan juga berbaju merah telah menyambut kedatangan Wonwi. Ia berkata, pedang ini sangatlah bagus, jadi apakah ini yang dinamakan sebagai surga selatan yang sangat terkenal itu? Wonwi tidak langsung menjawabnya, namun ia melihat tepat di belakangnya kalau sang pengrajin sudah tidak sadarkan diri. Lalu Wonwi bertanya siapa orang itu sebenarnya. Kemudian orang itu menancapkan pedang Wonwi ke atas tanah. Ia berkata, aku datang untuk memberikan sebuah pesan yang berasal dari nona muda. Dia ingin kalau kau menyerah pada kompetisi murim itu. Sambil menginjak pedang Wonwi, ia pun melanjutkan kata-katanya. Beritahu kepada nona muda Hayon kalau dia ingin nyawanya diampuni, maka menyerahlah sekarang juga. Bukankah kau tidak ingin kehilangan sebuah pedang yang sangat berharga ini? Akan tetapi dengan santainya Wonwi menyembunyikan tangan kirinya, lalu ia menggunakan benang perak yang kasat mata untuk mengambil pedangnya secara diam-diam. Wonwi berkata, aku mengerti dengan apa yang kau katakan. Terlihat orang itu sangatlah terkejut ketika ia menyadari kalau pedang Wonwi yang ada di tangannya telah bergerak dengan sendirinya. Begitu Wonwi memasukkan energi ki ke dalam benang perak, seketika itu juga benang perak langsung menarik pedang itu dan kembali ke tangan Wonwi. Setelah mendapatkan pedangnya kembali, Wonwi berkata, aku yakin kalau itu bukanlah sebuah pesan yang diucapkan oleh nona muda, akan tetapi itu adalah ucapanmu sendiri. Jadi, haruskah kita akan melanjutkan percakapannya tentang pedangku ini? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.